Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya dan pagi ini saya akan menyesatkan Anda sekalian ke selective coding. Ketika kita melakukan penelitian kualitatif, apalagi kalau penelitian kita itu adalah grounded theory, maka kita akan dihadapkan pada tugas untuk menentukan open coding, axial coding, dan selective coding. Kalau untuk open coding sudah gampang ya, kita tinggal mencermati data kita, kemudian kita menentukan kata-kata kuncinya, jadilah itu sebagai open coding. Kemudian axial coding itu juga relatif tidak sulit. Axial itu kan artinya sumbu atau poros ya, jadi ibaratnya roda sepeda itu bagian tengahnya itu akan bercabang-cabang ke jerujinya ya. Sama seperti itu, maka ketika kita menentukan axial coding, kita tentukan satu kode atau kategori yang merupakan poros dari beberapa kode yang lebih spesifik. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan selective coding? Nah, selective coding itu sedikit lebih rumit ya, karena kita harus berpikir secara abstrak, kita harus mampu merumuskan satu inti, satu kategori yang bisa memayungi semua kode yang sudah kita ciptakan. Jadi selective coding itu bisa berupa tema yang harus mampu memayungi kode-kode Excel yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini kadang-kadang tidak mudah. Beberapa orang mengatakan, oh itu harus seperti narasi, harus seperti cerita, sehingga datamu itu bisa menjadi satu seperti satu cerita begitu. Ada yang mengatakan, oh itu pokoknya harus lebih abstrak dan sebagainya. Ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menyajikan satu contoh studi yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan di Universitas Majung, di Pusat Studi Tionghoa Indonesia. Kami meneliti satu penelitian yang bertemakan Imlek dan hubungannya dengan pengelolaan keuangan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Yang akan saya sajikan adalah hasil dari open coding dan axial coding melalui MaxQDA. Kemudian dari situ saya akan mencontohkan bagaimana caranya saya menemukan atau menentukan selective codingnya. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak sajian saya. Itulah topik kita pagi ini, bagaimana menentukan selective code. Ini adalah hasil pengkodean dari pertanyaan angket yang pertama. Jadi pertanyaan angket pertama kami adalah seperti ini. Bagaimana Anda mengaitkan perayaan Imlek dengan pengelolaan keuangan? Nah, kemudian dari eh, pertanyaan itu saya bisa mengkodekan gugus datanya dari jawaban-jawaban para responden sehingga menjadi kode-kode seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pertanyaan itu sendiri sudah bisa kita anggap sebagai satu axial code. Kan dia seperti poros ya, poros yang kemudian bercabang-cabang ke banyak kode yang lebih spesifik. Jadi sebenarnya bisa kita anggap sebagai satu axial code pertanyaan itu sendiri. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa poros tadi itu bisa bercabang ke mendapat angpau, kemudian memberi angpau, kemudian menganggap Imlek adalah pengeluaran. Ada juga yang mengeluarkan perasaannya. Ada yang menganggap oh, nggak ada kaitannya, kayak ada kaitannya antara Imlek dengan pengelolaan keuangan. Kemudian manfaat Imlek pada keuangan. Bahkan juga perencanaan ketika harus memberi angpau. Kemudian pada kode mendapat angpau, ini juga bercabang ke tiga yang lainnya, yaitu angpau itu dijadikan senang-senang untuk fun ya, belanja, makan-makan, nonton ya, seperti itu, atau angpaunya dikelola ya, atau ditabung. Ya, jadi dari kode ini sebenarnya kode ini pun juga sudah kita bisa anggap sebagai satu Excel code karena dia merupakan poros yang memayungi beberapa kode yang lebih spesifik yaitu fund, mengelola ampau dan menabung ya kan. Jadi sebenarnya pekerjaan untuk menentukan Excel code ini tidak terlalu sulit karena begitu kita sudah mengkodekan seperti ini melalui MaxQDA, kita sudah sedikit banyak bisa mendapatkan gambaran tentang Excel code-nya. Ya. Nah, sekarang
pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan selective code-nya. Nah, selective code adalah satu tema atau satu kategori yang sifatnya bisa memayungi, bisa meliputi semua kode yang sudah kita tentukan. Ya, jadi ingat, ketika kita menentukan selective code, kita harus bisa menemukan satu tema, satu kategori yang sifatnya bisa memayungi semua code yang sudah kita lakukan. Nah, untuk sampai seperti itu, kita perlu mencermati data kita perlu merenungi data kita perlu merenungi hasil kode yang sudah kita lakukan. Kita perlu mungkin membahasnya dengan rekan-rekan sesama peneliti, atau mungkin bertanya ke pakar, ya, atau membaca ulasan teori di buku teks, dan sebagainya. Nah, setelah merenungkan kode-kode yang sudah saya buat ini, maka sampailah saya pada satu tema yang bisa saya anggap sebagai selective code, yaitu dimensi finansial Imlek. Jadi selective code yang saya tentukan di sini adalah dimensi finansial Imlek, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan dampak angpau. Nah, itu bisa saya tarik dari setelah saya merenungkan, mencermati, melihat kembali semua kode yang sudah saya lakukan di sini, semua kode yang sudah saya ciptakan di sini. Jadi setelah merenungkannya, saya bisa mengambil satu tema payung, satu tema yang bisa memayungi kode-kode itu, yaitu berupa perencanaan, karena di sini ada perencanaan, ya kan, pengelolaan, karena di sini ada juga elemen-elemen pengelolaan, ya, ada yang dibuat fund, ada yang dikelola, ada yang ditabung, ya, dan juga dampak angpaunya, yaitu ini, ya. Mungkin ada yang bertanya, loh kok tidak ada yang meliputi ke sini, ya karena ini merupakan satu gugus tersendiri yang bisa saya jelaskan nanti, ya, karena ini merupakan satu hal yang cukup unik juga, ya, jadi tidak masuk ke selective code yang sudah saya buat ini. Yang penting selective code ini bisa meliputi sebagian besar dari kode yang sudah saya ciptakan. Ya, jadi ingat bahwa selective code di sini harus bisa memayungi, meliputi semua kode yang sudah kita ciptakan. Nah, contoh berikutnya, yaitu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda memaknai Imlek secara pribadi. Itu pertanyaan di angket, sekali lagi itu bisa menjadi Excel code karena dia memayungi beberapa hasil kode yang lebih spesifik, yaitu kumpul keluarga, mengenang leluhur, mengungkapkan syukur, mengungkapkan harapan. Ada juga yang menyinggung tentang sejarah Imlek di negara aslinya, kemudian sebagai kewajiban bagi warga etnis Tionghoa. Ada juga yang mengkaitkan dengan agama yang developnya sekarang, karena sudah beragama Kristen jadi tidak merayakan Imlek, ya. Kemudian ada juga tentang angpau, ya, yang pasti ada di dalam setiap perayaan Imlek. Ya, kemudian kumpul keluarga ini bisa memayungi yang lebih spesifik lagi, yaitu tujuan berkumpulnya itu ngapain, ya, atau apa, ya. Jadi ini adalah kode yang saya hasilkan dari mengkodekan jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan ini. Nah, berikutnya tentunya terus gimana selective code-nya. Nah, sekali lagi, selective code itu adalah satu tema payung, satu tema besar yang bisa memayungi, bisa meliputi semua kode yang sudah saya ciptakan tadi. Maka setelah merenungkan beberapa saat, mungkin berdiskusi dengan rekan dan juga membahas ulasan di buku teks atau di jurnal yang terkait, saya sampai pada kesimpulan seperti ini, yaitu dimensi sosial, spiritual, dan finansial di dalam pemaknaan Imlek. Ya, jadi kode ini merupakan satu tema besar yang meliputi semua kode yang sudah saya ciptakan di sini. Ya, jadi ada dimensi sosialnya. Ini kan berkumpul keluarga itu kan pasti merupakan dimensi sosial, ya. Kemudian spiritualnya juga ada, yaitu mengenang leluhur dan mengungkapkan syukur, itu pasti merupakan elemen spiritual, ya kan. Nah, itu spiritual, sosial, dan finansial, dan karena ada angpaunya di sini, ya. Jadi tiga dimensi itu terliput di dalam selective code yang saya temukan atau saya tentukan, yaitu sosial,
spiritual, dan finansial dalam pemaknaan Imlek. Ya. Jadi seperti itulah cara saya menentukan atau menarik satu tema besar yang bisa memayungi, bisa meliputi kode-kode yang sudah saya buat di langkah sebelumnya. Satu contoh lagi. Nah, ini adalah yang berikutnya, yaitu pertanyaannya, ketika masih mendapat angpau, apa yang biasanya Anda lakukan? Nah, kemudian dari sekian banyak jawaban responden, saya bisa mengkodekannya menjadi seperti ini. Ada yang menabung, ada yang dibuat fund, ada sebagai kewajiban agama, bahkan juga ada yang menggunakannya sebagai investasi. Investasi itu diwujudkan dalam bentuk pembelian emas. Ya, ini semuanya saya dapatkan dari pengkodean jawaban-jawaban mereka di angket. Nah, kemudian berikutnya, selective code-nya seperti apa? Sekali lagi, selective code-nya harus berupa satu tema umum yang bisa meliputi atau memayungi semua kode yang sudah saya buat tadi. Nah, setelah merenungkan beberapa saat, maka saya sampailah pada selective code seperti ini, yaitu pengelolaan angpau meliputi investasi, ada investasi di sini, penabungan, ada kegiatan menabung di sini, dan memanjakan diri, karena ada yang dibuat untuk senang-senang. Ya, jadi inilah selective code yang saya tentukan, satu tema besar yang bisa meliputi semua uh, hasil coding yang ada di langkah sebelumnya. Nah, seperti itulah cara saya menarik satu tema yang bisa merupakan satu selective code untuk memayungi hasil open coding dan Excel coding pada langkah sebelumnya. Sekali lagi, caranya tentunya adalah dengan menuntaskan open coding itu, kemudian menentukan Excel codingnya. Kalau di MaxQDA kita terbantu dengan langkah creative coding ini ya. Kita bisa melihat sedikit banyak, kita bisa menentukan Excel codingnya yang seperti apa. Kemudian setelah Excel coding itu ditentukan, maka kita kemudian perlu mencermati lagi kode-kode itu untuk sampai pada selective code-nya. Satu tema yang bisa meliputi, memayungi hasil pengkodean sebelumnya. Nah, seperti itulah cara saya untuk menarik satu selective code. Nah, selamat meneliti. Kiranya tips saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.